Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketik hadir untuk di chat room sebagai backup presensi di kelas. Oke, silakan ngisi daftar hadir di Classroom, sudah tersedia presensinya. Bambang, mau tanya. Iya, silakan. Ini sekarang mic-nya maksimal 100 orang aja ya, Pak? Enggak, 250. Tapi anak-anak yang lain banyak yang nggak bisa masuk. Bentar. Coba nanti saya cek ya untuk kapasitas Meet. Ya.
Oke, kita mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-temannya yang nggak bisa gabung di Meet, semisal terkendala, segera suruh presensi di Classroom ya. Soalnya begitu selesai Meet nanti presensi akan saya proses. Oke ya. Baik, kita mulai. Kali ini kita akan belajar tentang peluang binomial ya, distribusi peluang binomial. Oke. Oke, peluang binomial. Apa sih maksudnya peluang binomial? Binomial itu B itu berarti 2. Jadi kejadian yang hanya terjadi dari 2 sisi saja, seperti permukaan uang koin, angka atau gambar, ya. Itu binomial. Gagal, sukses itu binomial. Laki-laki, perempuan itu binomial, ya. Berhasil, gagal juga binomial. Oke. Benar, salah juga binomial. Nah, permasalahannya kita nanti akan ketemu seperti halnya soal ulangan dengan 5 pilihan ganda. Ya. Soal ulangan dengan 5 pilihan ganda. Ya. Di mana ada satu jawaban benar kan ya? Hanya satu jawaban benar. Oke. Hanya satu jawaban yang benar, ya. Berarti peluang benar berapa? Yuk, dijawab. Peluang benar berapa? 5, Pak. Peluang benar adalah, kok bisa 5 itu? Peluang itu nilainya antara kisaran 0 hingga 1. Nggak mungkin 5. 1/5, Pak. Seperlima. Peluang salah ini adalah 4/5. 4/5. Nah, nih. Oke. Semisal, ya, kita bicara binomnya dulu. Oke. Kita punya 3 soal. 3 soal ya. Berapa peluang benar semua? Yuk dijawab. Tiga soal, ya, 3 soal. Berapa peluang benar semua? Silakan dijawab, ya. Di chat room juga nggak apa-apa.
Yuk, berapa jawabannya? Ada yang tahu? Apakah 1, Pak? Berapa? 1. 1? Ya nggak mungkin lah 1. Tiga soal, kemungkinan 3 soal itu kan bisa benar, 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 ya, benar, benar, salah, ya, benar, salah, benar, oke, benar, salah, 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 benar, benar, ya, salah, benar, salah, 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 bisa gini kan ya? Bisa salah, salah, benar, kan seperti itu. Benar tidak? Benar tidak? 1/8, Pak. Benar, Pak. Berapa 1/8? Dapat dari mana 1/8 itu? Oke, 1/8. Siapa namanya? Abdullah, Pak. Abdullah. Abu Bakar ya? 12, 1 ya? Oke, ada jawaban berapa lagi? Ya. Sudah pernah dapat materi peluang belum? Halo? Sudah dapat materi peluang belum? Halo? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Belum sama sekali ya? Oke. Iya. Oke. Peluang ya. Ya. Peluang kejadian A. Ya. Sama dengan banyaknya kejadian A yang muncul dibagi banyaknya kejadian yang mungkin. Contoh seperti ini tadi. Dalam satu soal ada 5 pilihan ganda dan hanya 1 jawaban benar. Berarti berapa peluang benar? Kalau kejadian yang diharapkan itu adalah benar, benarnya ada berapa? Ada 1. Jawaban yang mungkin ada berapa? Ada 5. Berarti peluang benar adalah 1/5. Oke. Peluang salah berapa? Dari 5 pilihan ganda itu, 4 salah, berarti 4. Ya, dibagi ada berapa pilihan? 5, berarti 4/5. Nah, kejadian binomial ketika ditambahkan peluang benar ditambah peluang salah, tentunya akan sama dengan 1. Itu
Itu kejadian binomial. Oke. Sampai sini sudah dipahami? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Kak. Oke, baik. Sekarang yang menjadi pertanyaan selanjutnya. Ada kejadian itu yang saling bebas, ada yang saling lepas, ya. Ada yang bersyarat, ya. Nah, kita bicara tentang soal ulangan, ya, soal ulangan ini. Ya. Soal ulangan ini. Saya punya dua ulangan, dua soal dulu. Kalau satu soal kan seperti ini ya, dua soal. Kira-kira peluang soal pertama benar, soal pertama salah, soal kedua benar, soal kedua salah itu ada hubungannya enggak? Ada. Hubungannya apa? Peluang benar-benar. Kejadiannya kan mungkin ini, peluang benar-benar, peluang benar salah, peluang salah benar, peluang salah salah, kan gitu kan ya kejadian kalau dua soal ya. Iya. Kalau soal pertama sudah benar, apakah mempengaruhi bahwa soal kedua nanti pasti benar? Tidak. Tidak. Iya, tidak. Nah, itu namanya kejadian saling lepas. Ya. Oke. Kejadian saling bebas itu seperti apa? Seperti halnya peluang benar dan peluang salah itu. Kejadian saling bebas. Ya. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah ya. Tidak ada orang itu mendapatkan benar atau salah gitu. Benar dan salah tidak bisa kan gitu ya. Contoh, tempat lahir Surabaya atau Lamongan. Ya, mungkin enggak satu orang itu lahir di dua tempat? Tidak mungkin ya. Ya, tidak mungkin, berarti itu adalah kejadian saling bebas. Ya, ingat ya. Itu kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas itu ciri khasnya apa? Dia tidak ada irisan. Peluang irisannya tidak ada. Ya, kejadian saling bebas. Contoh dari dua soal ini adalah kejadian saling lepas. Ya. Dalam satu kejadian itu adanya kejadian saling bebas dan tidak saling bebas. Tapi kalau dua kejadian berbeda, maka kejadiannya dia lepas atau tidak saling lepas. Kalau tidak saling lepas berarti ada bersyarat. Ya. Oke, sudah ditangkap itu poinnya? Sudah ya? Udah, Pak. Sudah, oke. Ya, Pak. Nah, kejadian saling lepas, ya. Berarti kan tidak ada hubungannya. Berarti peluang benar-benar ini ya berarti peluang pertama benar berapa dikalikan peluang benar kedua. Berapa peluang benar pertama? 1/5. Peluang benar keduanya berapa? Juga 1/5. Ya, berarti peluang dua-duanya benar adalah 1/25. Oke? Sudah ya? Bisa dipahami ya? Oke. Peluang benar atau salah berarti pertama peluang benar. Ya, dikalikan peluang salah. Peluang pertama benar ada 1/5. Peluang kedua benar
salah 4/5. Berarti di sini adalah peluangnya adalah 4/25. Oke. Yang ketiga, peluang pertama salah, kedua benar. Berarti salah 4/5, benar 1/5. Berarti sama dengan 4/25 ya. Oke. Udah ya? Ya. Yang keempat, peluang salah. Yang pertama salah dan yang kedua salah. Berarti sama dengan 4/5 kalikan 4/5. 16/5. Oke, perhatikan di sini. Nah, semua peluang kejadian itu ketika ditambahkan pasti sama dengan 1. Benar apa salah? Benar, Pak. Benar ya? Oh, Ya. sebentar. Sudah dapat kebenarannya? Sudah. Sudah. Oke. Nah, sekarang kalau 3 soal. 3 soal bagaimana? Oke. 3 soal. Peluangnya ada apa aja? Benar, benar, benar. Kan gitu ya? Terus? Yuk. Benar, benar, salah. Salah. Benar, benar, salah. Oke. Peluang? Benar, salah, benar. Salah, benar ya. Peluang? Benar, Salah, salah. salah, Salah, salah. salah. Ya. Peluang? Salah, benar. Benar, benar. Ya. Peluang? Salah, benar, salah. Salah. Salah ya. Terus? Peluang? Salah, salah, benar. Peluang? Salah, salah, salah ya. Ada lagi yang lain? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Berarti peluang tiga-tiganya benar berapa? 1/8. 1/8. 1/8? 1/25. Kan gini kan? Ya. Ya. Sama dengan 125. gitu kan ya? Oke. Oke, sekarang yang 2 benar. Empat per 125 kan gitu ya? Yang 2 benar lagi yang mana? Ini ya.
Ya. 1/5, 4/5, 1/5, kan gitu ya. 4/125. Yang 2 benar lagi ini kan ya. Empat per lima, 1/5, 1/5 ya. Oke, sekarang 2 salah. Oke, 2 salah. Sama dengan berapa? 1/5. 16. 5. Berapa? 16 per 1/5. Nah, yang ini juga sama kan ya? Yang ini juga sama. Nah, terakhir. Sekarang yang 3. Berapa di sini? Berapa peluangnya? 64 per 125. 4/125. Nah, coba cermati di sini. Ya. Ya. Jika ada 2 koin, 3 soal ya. Oke, saya lanjutkan bicara yang sesuai dengan target materi. Ini sudah paham ya ini ya? Sudah. Sudah jelas. Oke. Sudah, Pak. Saya coba pindah ke materi yang sekarang. Oke. Penelitian ya. Bicara penelitian berarti ada yang diteliti kan gitu ya. Nah, di sini nanti akan ada namanya istilah populasi. Ada namanya sampel. Oke. Ada populasi, ada sampel. Oke. Apa itu populasi? Ya. Ketika kita mau meneliti sesuatu, maka semua data yang hendak kita amati, semua data yang hendak kita amati itu namanya populasi. Berarti kata lainnya adalah himpunan. Ya. Semua data yang diamati. Dan ditargetkan dalam tujuan penelitian ya. Itu namanya populasi. Jadi kalau semisal anak-anakku lagi belanja ke pasar, ya, belanja ke pasar, belanja jeruk, gitu ya. Tentunya anakku akan menuju ke penjual jeruk, benar atau salah?
Benar. Benar ya? Oke. Tujuannya adalah beli jeruk manis. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang harus dilakukan pertama kali adalah pergi ke penjual jeruk. Benar atau salah? Benar ya? Benar. Oke. Terus yang kedua, bagaimana caranya untuk mendapatkan jeruk manis? Ayo, apa yang dilakukan? Dicoba. Dicoba. Oke, dicoba ya. Dicoba. Nyobanya itu semua jeruk dicobai satu-satu atau sebagian kecil? Sebagian kecil. Sebagian kecil. Nah, sebagian kecil itulah adalah sampel. Bagian populasi ya yang diteliti. Oke. Bagian populasi yang diteliti. Jadi incip jeruk tadi itu termasuk sampel. Oke. Sudah dipahami ini dua istilah ini? Sudah. Sudah. Oke. Ibu memasak sayur asem. Untuk mengetahui asemnya itu pas apa enggak, rasanya pas atau enggak, kan tentunya ibu pengen memasakkan untuk keluarganya itu tentunya yang paling enak. Benar atau salah? Benar. Benar ya. Oke. Nah, ibu masak untuk 10 porsi. Dan gitu ya. Masak untuk 10 porsi. Ya. Berarti beli kangkung sekian, beli kerai sekian, labu siam sekian, asam sekian, garam sekian, bawang merah sekian, cabai sekian, ya gitu ya. Oke. Kenapa sih sekarang itu muncul banyak franchise? Ya. Bakso kepala sapi. Ya. Padahal yang masak beda. Oke. Tetapi kenapa kok harus mengirimkan royalti? Jika kita pengen membuka Indomaret atau Alfamart di sekitar kita, maka kita harus beli namanya franchise. Ya. Kenapa kok mereka bisa sampai menjual seperti itu? Semua itu diperoleh dari penelitian, ya, dari penelitian. Begitu juga dalam hal masak. Tentunya dengan komposisi bumbu yang tepat, maka akan memberikan masakan yang lezat. Iya kan? Kalau dulu, kan semua itu tidak dibukukan ya. Tidak dibukukan dan tidak didata. Gitu ya. Nah, sehingga kalau begitu tukang masaknya yang enak itu katakanlah meninggal, maka lambat laun warung depot itu akan gulung tikar, kan gitu ya. Tetapi yang bisa mempertahankan resep, ya, resep itu artinya komposisi dengan tepat, maka dia bisa bertahan cukup lama, kan gitu ya. Bahkan bisa membuka cabang di mana-mana. Contohnya McDonald, ya, KFC, Pizza Hut, nah banyak lagi yang lainnya. Nah,
Penelitian ini dilakukan tentunya dengan populasi dan sampel. Ya. Seperti halnya lampu LED Hanok, ya, itu bisa memberikan garansi ganti lampu jika padam sebelum 1 tahun, kan gitu ya. Adakah perusahaan yang mau rugi? Halo? Kebanyakan cerita ya Pak Bambang ya? Sehingga pada tidur semua ya? Halo? Tidak ada perusahaan yang mau rugi, Pak. Tidak ada ya? Berarti kan tidak mungkin memberikan garansi seperti itu tanpa ada istilahnya keyakinan bahwa dirinya pasti tidak akan salah dalam pengambilan keputusan, kan gitu ya? Oke, sekarang saya tanya. Anda ada 2 pilihan, lampu Hanok ukuran 7 watt sama Sioda ukuran 7 watt. Sioda harganya 20, Hanok harganya 25. Sioda tidak ada garansi 1 tahun ganti lalu ditukar baru. Sedangkan Hanok harganya 25, selisih 5.000 ya. Dengan garansi 1 tahun. Kira-kira konsumen akan pilih yang mana? Hanok. Kenapa kok dengan Hanok? Ada garansi. Garansinya yang membuat konsumen terjamin. Nah, Hanok dalam memikirkan itu kan juga dia itu pengen bisa bersaing dengan seperti Sioda dan yang lain sebagainya, kan gitu ya. Bagaimana terobosan-terobosan itu diambil, maka dilakukan namanya penelitian, kan seperti itu. Nah, hasil dari suatu penelitian ini itu tergantung dari teknik pengambilan sampelnya tadi. Kalau teknik pengambilan sampelnya benar, maka menghasilkan gambaran tentang populasi itu dengan cukup baik. Tetapi jika pengambilan sampel itu salah, maka akan memberikan hasil yang salah. Ya. Keahlian yang hendak kita pelajari ini, nah, ya. Ini bisa kita tujukan untuk hal yang baik, juga bisa kita tujukan untuk hal yang tidak baik. Contoh yang tidak baik seperti apa? Sebentar lagi kita akan melakukan pilkada, ya. Tentunya anakku sudah tidak asing dengan hasil polling. Iya. Polling, ajak pendapat seperti itu ya. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa dari masing-masing polling itu, kan gitu ya, masing-masing balon atau bakal calon itu bisa mendapatkan data bahwa menunjukkan bahwa dia yang lebih unggul. Nah, seperti itu. Iya kan? Berarti kan di sini ada kaidah pengambilan sampel yang bisa disalahgunakan. Nah, seperti itu. Oke. Untuk mengenal kaidah pengambilan sampel, oke ya. Nih, teknik sampling namanya. Ya. Yang pertama nanti simple random sampling. Ya. Lalu nanti ada systematic random sampling. Saya singkat RS gini aja ya. Lalu ada cluster. Cluster random sampling. Ada juga stratified
Random sampling. Yang kelima adalah multi-stage. Random sampling. Oke. Oke ya. Mari kita pahami kelima teknik sampling ini. Ya. Random sampling. Random sampling ini ya, berarti setiap bahan penelitian memiliki peluang yang sama ya. Ini yang paling apa ya? Paling sering digunakan. Simple random sampling. Contohnya seperti apa? Undian. Undian jalan sehat. Ya. Undian jalan sehat. Undian jalan sehat ini dilakukan menggunakan simple random sampling. Sudah ada gambaran, Nak? Halo? Ada, Pak. Ada ya. Jadi setiap misalkan jeruk dalam satu keranjang itu ya. Kalau Anda diizinkan mengambil sendiri oleh pedagangnya, maka itu Anda menggunakan simple random sampling. Ya. Oke, sudah ya. Oke. Systematic random sampling itu apa, Pak? Oke. Kalau systematic random sampling ini populasi dibagi menjadi N bagian yang sama. Ya, di mana nanti setiap bagian diambil sampling. Setiap bagian ini nanti menggunakan simple random sampling. Ya, jadi katakanlah di situ ada 100 jeruk. Dalam keranjang itu ada 100 jeruk. Gitu ya. Oke, saya kasih gambaran agak detail. Oke. Yang ini adalah sistematik ya, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang nomor 1 udah ada masalah ya, karena nomor 2 ya. Oke, ada 100 jeruk. Kalau saya mau menggunakan systematic random sampling, jeruk ini mau saya bagi menjadi berapa bagian? Katakanlah 10. Berarti kan ada 10 jeruk. 10 jeruk. 5 aja. 20, 20 biar saya nulisnya nggak terlalu banyak. Oke? Nah, ini nanti baru memakai cara yang pertama. Oke? Ambil 1. Ini pakai cara yang pertama juga ambil 1 jeruk. Ya, ini pakai metode 1, ini metode ya, ini simple random sampling, 1 jeruk. Ini juga 1 jeruk. Oke, nah dari hasil ini nanti disimpulkan gitu ya. Manis, asam, ya. Nanti berapa komposisinya, persentasenya, peluangnya. Misalkan jeruk pertama ini manis, jeruk kedua manis, jeruk ketiga masam, jeruk keempat manis, kelima masam. Berarti yang manis ada berapa? 3/5. Asamnya berapa? 2/5. Oke? Nih, hasil yang diperoleh dengan systematic random sampling. Oke. Cluster. Sekarang yang ketiga ya, cluster.
masih gunakan 100 jeruk. Ya. Klaster ini pun dikelompok-kelompokkan. Ya. Dikelompokkan menjadi beberapa keranjang. Katakanlah 5. Katakanlah sama 20-an. Oke. Habis itu kita ambil salah satu dari klaster ini keluar dengan cara satu. Dengan cara satu, katakanlah ini A, B, C, D, E. Oke. Kita keluarkan satu A, ternyata adalah A. Berarti ada berapa? 20 jeruk ya. Dengan cara satu lagi, metode satu, kita ambil satu jeruk. Ini namanya cluster random sampling. Ada pertanyaan di sini 1, 2, 3? Tidak, Pak. Tidak, oke ya. Sudah tahu ya bedanya sistematik sama cluster? Sudah tahu bedanya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Bedanya apa? Ayo Abdullah Abu Bakar. Kalau yang sistematik itu dari masing-masing itu diambil satu-satu. Kalau yang ketiga ini dari keseluruhan cuma diambil satu. Satu apa? Satu klaster. Satu klaster atau satu kelompok ya. Jadi di sini ada dua simple random sampling. Ya, ada 2 kali simple random sampling. Yang nomor 3 ini. Ya. Sekarang yang keempat. Ini 2, 3, 4 ini hampir sama. Oke. Oke, yang keempat sekarang. Stratified ya. Masih 100. Ini masih sama dibagi beberapa kelompok, tetapi di sini tidak harus sama. Cluster pun tidak harus sama ya. Oke, bagi 3. Yang ini hanya 20, yang ini 40, yang ini 40. Oke. Ya. Nah, di sini peneliti sudah tahu ini kategorinya apa klaster-klaster ini. Pada stratified ini. Ini yang sering digunakan untuk pilkada. Ya. Ini yang digunakan untuk pilkada, pilpres kayak gitu. Jenis yang keempat. Tukang jeruk juga menggunakan ini. Penjual jeruk pun menggunakan yang keempat ini. Lupa bagaimana caranya? Pedagang jeruk itu sudah tahu atau belum? Jeruk yang manis dan jeruk yang tidak manis. Tahu. Tahu ya. Tetapi karena belinya itu tidak bisa memilih yang manis saja, ya. Nah, maka akhirnya pedagang jeruk itu mengelompokkan, mengklasifikasikan jeruk kan gitu ya. Ya. Biasanya diklasifikasikan berdasarkan ukurannya. Ukuran itu pun ukurannya sama rasa itu tidak ditempatkan di tempat yang sama. Masih dibagi beberapa tempat. Ya. Supaya nanti tetap kepilih dan semuanya terjual kan tujuannya di sana.
baik yang masam ataupun yang manis. Itu kan, supaya nggak rugi. Nah, seperti itu. Jadi di sini, untuk yang stratified, itu kelompok-kelompok ini sudah diketahui. Kalau yang di cluster maupun di sistematik itu, kita data kelompoknya kita nggak tahu. Tetapi kalau di stratified, kita sudah tahu. Oh, ini kandangnya A, oh ini kandangnya B. Nah, kayak gitu. Nah, dari sini nanti tinggal diambil salah satu dengan random sampling. Ya. Nah, nih. Tapi syaratnya sudah tahu. Oh ini manis, oh ini itu. Biasanya pedagang jeruk biasanya sudah menyediakan kan untuk dibuat incip itu ya. Benar atau salah? Benar ya. Nah, incipnya pasti sudah manis, pasti manis itu. Bisa dipastikan pasti manis dan enak. Nah, itu tekniknya yang keempat ini. Yang kelima. Yang kelima adalah multi-stage. Random sampling. Ya, bagaimana itu? Ini sistemnya adalah sistem berjenjang. Contohnya yang digunakan untuk quick count pemilu. Ya. Quick count. Ini untuk biasanya untuk quick count, ya. Quick count di sini sudah tidak ada keberpihakan terhadap kemenangan dari suatu calon gitu ya. Kalaupun ada itu nanti akan merugikan pada lembaga survei itu. Ya. Akan merugikan lembaga survei itu. Kenapa? Karena kalau hasil quick count-nya itu tidak sesuai dengan hasil aslinya, maka lembaga itu tidak qualified. Benar atau salah? Benar. Nah, dari sini berarti kan harus dirancang. Nah, multi-state itu contohnya seperti ini. Indonesia, kita bagi Indonesia. Ada 34 provinsi gitu kan ya? Provinsi. Ya. Ini provinsi. Di provinsi ini tentunya ada banyak kabupaten kan gitu ya? Kabupaten atau kota. Ya. Ini juga sama kabupaten kota. Tentunya tidak semua. Kalau provinsi karena hanya 34 kemungkinan semua. Ya. Provinsi ini karena keterbatasan dana tentunya tidak semua. Kan gitu ya. Dipilih kabupaten-kabupaten tertentu kan gitu ya. Nah, pemilihan kabupaten ini kalau pengen bagus maka menggunakan simple random sampling. Kalau pengen bagus, bukan pakai yang keempat. Ya, karena kredibilitas lembaga survei dipertaruhkan di sana. Ya. Kabupaten ini pun ada kecamatan. Ya. Kecamatan nanti ada kelurahan. Kelurahan ada TPS kan gitu ya. Nah, inilah namanya multi-state random sampling. Jadi mengambil titik-titik random sampling itu sudah diatur sedemikian rupa itu berjenjang. Jadi ini informasinya ke sini, laporan ke sini, ini laporan ke sini, sehingga informasinya cepat bisa diperoleh. Pak, apakah tidak bisa quick count itu menggunakan sistem simple random sampling? Bisa. Berarti kita harus memilih TPS yang mau kita tarik datanya itu secara acak dulu. Habis itu kita berangkatkan. Berarti yang kebagian daerah terpencil, tertinggal, ya,
tidak ada sinyal, ya harus dilakoni kan seperti itu. Nah, itu resiko kalau pakai metode yang pertama. Ya. Di setiap teknik pengambilan sampel ini ada plus ataupun minusnya. Sampai sini sudah dipahami ya, Nak ya? Halo? Sudah ya? Sudah. Oh, sudah habis ya waktunya ya, 146 ya. Tadi kan 12.45 ya, 12.45 sampai oke, sudah habis. Jadi seperti ini. Ini adalah gambaran teknik pengambilan sampel. Oke. Saya tambahi lagi sedikit ya. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, variabel itu yang dikehendaki. Biasanya dilambangkan dengan lambang besar. Misalkan benar. Ya. PX berarti peluang benar. Ya. Oke? X kecil itu adalah nilai daripada variabelnya. Kalau X ini sama dengan 0, ini sama dengan 3, berarti peluang 3 benar, gitu ya. X sama dengan 2, berarti peluang 2 benar. X sama dengan 1, berarti peluang benar 1. X sama dengan 0, berarti peluang salah semua, 3 salah. Oke? Kalau variabel random samplingnya itu adalah memilih jawaban yang benar, gitu ya. Jadi ini tujuannya Pak Bambang hari ini, mengenalkan variabel. Jadi kalau nanti ditanya, misalkan X-nya itu adalah benar, ditanya PX lebih besar dari 2. Nah, berarti ini sama dengan apa? Ya, hanya P3. Ya, karena yang lebih besar dari 2. Kalau PX lebih kecil 1. Nah, berarti apa? P0. Ya. Kalau PX lebih besar sama dengan 2. Berarti P2 tambah P3. Nah, gitu ya. Oke, sementara cukup. Ya. Sudah melakukan presensi? Sudah. Sudah, Pak. Oke, untuk teman-temannya yang tidak bisa bergabung di Meet, ya. Oke. Sambil saya cari solusinya, cari permasalahannya. Oke. Nanti di lain waktu bisa saya jadwalkan Meet untuk yang belum. Kalau cukup dengan rekaman Meet pada hari ini juga tidak masalah, gitu ya. Materinya akan sama. Oke. Yang pasti presensi di classroom harus dilakukan. Oke, sudah semua? Sudah, Pak. Di sini kalau ada perwakilan masing-masing kelas, tolong dikabarkan ke teman-temannya yang ada di luar, ya, untuk segera apa istilahnya melakukan presensi di classroom, gitu ya. Oke, mari kita tutup. Tidak ada pertanyaan ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.